Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Destusi dari Teori Ekonomi Mikro Islam Kampus Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi mikro Islam. Apa sih hubungan-hubungan struktur pasar dengan ekonomi Islam itu? Struktur pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar dan harga dalam ekonomi Islam. Struktur pasar harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu satu, kebebasan. Peserta pasar harus memiliki kebebasan untuk bertransaksi baik konsumen maupun produsen. Yang kedua, keadilan. Harga yang terbentuk di pasar harus adil bagi semua pihak, baik konsumen maupun produsen. Yang ketiga, kesejahteraan. Struktur pasar harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, struktur pasar yang relevan dalam ekonomi Islam adalah struktur pasar yang satu, kompetitif. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar. Yang kedua, transparan. Informasi tentang produk dan harga harus tersedia secara transparan bagi semua orang. Ketiga, adil. Harga yang terbentuk di pasar harus tidak merugikan konsumen maupun produsen. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perbedaan teori penawaran konvensional dengan teori penawaran Islami. Secara umum, teori penawaran konvensional dan teori penawaran Islam tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kedua teori tersebut sama-sama menyatakan bahwa penawaran suatu barang atau jasa akan meningkat jika harga barang atau jasa tersebut meningkat. Namun, terdapat beberapa perbedaan nih antara teori penawaran konvensional dengan teori penawaran Islami, yaitu satu, prinsip. Teori penawaran konvensional didasarkan pada prinsip profit maximization, sedangkan teori penawaran Islami didasarkan pada prinsip profit sharing. Yang kedua, faktor penentu. Teori penawaran konvensional dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi harga. Sedangkan teori penawaran Islami juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti nilai-nilai moral dan etika Islam. Ketiga, tujuan. Teori penawaran konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan teori penawaran Islami bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan Islami. Dalam ekonomi Islam, perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa kebijakan perusahaan Islami yang relevan dengan ekonomi Islam antara lain, satu, larangan riba. Perusahaan Islami tidak boleh mengenakan bunga atau biaya tambahan lainnya yang tidak wajar. Yang kedua, larangan maisir. Perusahaan Islami tidak boleh melakukan kegiatan spekulasi atau perjudian. Yang ketiga, larangan goror. Perusahaan Islam tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Keempat, penerapan prinsip profit sharing. Perusahaan Islami harus menerapkan profit sharing, yaitu membagikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, termasuk karyawan, konsumen, dan masyarakat. Pasar modal dalam ekonomi Islam. Apa sih pasar modal itu? Jadi, pasar modal merupakan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan.
Dalam ekonomi Islam, pasar modal harus memenuhi prinsip syariah, yaitu larangan riba, larangan maisir, dan larangan goror. Beberapa produk pasar modal Islami yang umum digunakan antara lain yaitu satu, saham syariah. Apa sih saham syariah ini? Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud itu meliputi manfaatnya, keterbukaannya, dan keadilan yang terkandung. Kedua, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang tidak mengandung unsur riba. Seperti yang kita ketahui, riba adalah salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam obligasi syariah, pembayaran bunga kepada investor tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti akad mudharabah dan atau wakalah. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang menginvestasikan dirinya pada instrumen-instrumen investasi syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, atau instrumen pasar uang syariah. Pengelola reksadana syariah harus memastikan bahwa instrumen-instrumen investasi syariah seperti saham syariah tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria syariah. Untuk itu, pengelola reksadana syariah harus berkonsultasi dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN OJK. Kesimpulannya, struktur pasar, teori penawaran, kebijakan penawar perusahaan atau dan pasar modal merupakan elemen-elemen yang penting dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, keempat elemen tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar menciptakan kesejahteraan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi yang saya cari, yaitu mengenai saham-saham yang tidak syariah yang beredar dalam perekonomian. Yang pertama ada saham wine. Saham wine merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang memproduksi atau memasarkan minuman beralkohol. Seperti yang kita ketahui, minuman beralkohol merupakan barang haram dalam Islam karena dapat memabukkan dan merusak akal. Oleh karena itu, saham wine tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang kedua, ada saham STRK dari perusahaan PT Lovina yang baru terbit akhir-akhir ini nih. Saham STRK sendiri bergerak dalam bidang alkohol seperti yang kita ketahui bahwa alkohol tersebut merupakan barang haram sehingga tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang ketiga ada saham BBNI ini. Saham BBNI merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan Bank Negara Indonesia di bidang perbankan konvensional. Bank konvensional menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, Bank BBNI juga tidak diperbolehkan nih dalam bidang ekonomi Islam. Yang keempat, saham BBCA. Sama seperti saham BBNI, saham BBCA merupakan saham dari perusahaan bank konvensional. Oleh karena itu, saham BBCA juga tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Baik, berdasarkan analisa saya tadi, hal apa sih yang harus dilakukan oleh umat Islam? Umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal seharusnya memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah adalah saham yang memenuhi kriteria berikut. Satu, tidak memiliki kegiatan usaha yang dilarang dalam Islam, seperti produksi ataupun pemasaran minuman beralkohol, perjudian, atau jasa keuangan ribawi. Kedua, tidak memiliki aset berupa barang haram, seperti minuman beralkohol atau daging babi. Tiga, tidak memiliki kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur goror.
yaitu ketidakpastian yang berlebihan. Umat Islam dapat memilih saham syariah dengan cara yaitu satu, membeli saham-saham yang terdapat di indeks saham syariah seperti LQ45 syariah atau J170 syariah. Dua, membeli saham-saham yang telah mendapatkan sertifikasi syariah dari lembaga sertifikasi syariah yang terpercaya. Dengan memilih saham syariah, umat Islam dapat berinvestasi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.